Siapa yang tidak kenal dengan bebek atau itik? Telur bebek dan daging bebek ini banyak diminati di kalangan masyarakat. Di pelosok negeri, baik itu di desa maupun di perkotaan, banyak masyarakat yang beternak bebek petelur maupun bebek pedaging, karena harga jualnya yang relatif stabil. Pada kesempatan ini saya akan membahas lebih untung beternak bebek petelur dari DOD atau bebek petelur yang sudah siap telur. Langsung saja kita bahas dan mari kita bongkar habis-habisan, agar Anda yang ingin memulai beternak bebek petelur, tidak bingung ingin memulai dari mana, dan agar Anda tidak terjatuh ke jurang kehancuran. Saya akan mulai menghitung biaya pemeliharaan bebek dari DOD terlebih dahulu. Saya akan memelihara bebek petelur dari DOD, sampai bebek-bebek itu bertelur selama 180 hari, atau selama 6 bulan. Untuk pakan DOD, saya akan menggunakan pakan buatan sendiri. Sebelum menggunakan bahan-bahan pakan buatan sendiri, Anda harus mengetahui kebutuhan nutrisi untuk DOD bebek petelur. Untuk kebutuhan nutrisinya, perhatikan pada tabel berikut. Jika sudah paham untuk kebutuhan nutrisinya, apa saja bahan-bahannya? Untuk pakan buatan sendiri saya menggunakan bahan-bahannya yaitu 1. Tepung ikan sebanyak 15 kg. 2. Bekatul sebanyak 7,5 kg. 3. Tepung daun indigofera sebanyak 5 kg. 4. Jagung giling sebanyak 22,5 kg. Berikut ini hasil perhitungan nilai nutrisinya dari bahan pakan tersebut, menggunakan metode linier. Perhatikan pada tabel berikut. Berapa harga per kilogramnya dari total bahan pakan tersebut? Perhatikan pada tabel berikut ini. Kenapa tepung daun indigofera tidak ada harganya? Karena saya membudidayakan tanaman indigofera sendiri, dan membuat tepung daun sendiri. Bagaimana cara membuat tepung daun indigofera yang baik agar kandungan nutrisinya tidak hilang? Next time saya akan buatkan videonya. Jadi harga pakan yang saya buat sebesar Rp6.150 per kilogram. Jika kita menggunakan pakan konsentrat pabrikan yang dicampur dengan dedak dan jagung, biaya pakan dari DOD sampai bebek-bebek tersebut bertelur membutuhkan biaya sebesar Rp8.500 per kilogramnya. Sekarang berapa total biaya pakan dari DOD sampai bebek-bebek itu bertelur? Jika kita ingin beternak sebanyak 100 ekor, perhatikan perhitungan biaya pakan pada tabel berikut ini. Maka pakan yang dibutuhkan sampai bebek-bebek itu bertelur yaitu 1.889 kg, dan biaya pakannya 1.889 kg dikali harga pakan per kilogramnya yaitu Rp6.150, maka kita membutuhkan biaya sebanyak Rp11.619.195. Kita bulatkan menjadi Rp11.620.000, kemudian kita tambahkan dengan harga DOD per ekornya. Untuk DOD, Anda bisa membeli bebek dengan harga mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp15.000 per ekornya, tergantung jenis bebeknya. Saya akan membeli DOD unggul dengan harga Rp15.000. Jika kita membeli bebek sebanyak 100 ekor yaitu, 100 ekor dikali 15.000 sama dengan Rp1.500.000. Untuk kebutuhan biaya vaksin dan obat-obatan sebesar Rp500.000. Kemudian kita tambahkan dengan biaya pakan yaitu, Rp11.620.000, ditambah Rp1.500.000, dan ditambah Rp500.000, maka total biaya pemeliharaan 100 ekor bebek petelur dari DOD sampai bebek-bebek tersebut bertelur, sebesar Rp13.620.000. Jika kita memelihara dari DOD hingga bebek bertelur dengan pakan pabrikan. Pakan yang dibutuhkan dari DOD hingga bebek bertelur sebanyak 1.889 kg, dikali dengan harga Rp8.500 per kilogramnya, maka biaya pakannya sebesar Rp16.056.500. Kemudian ditambah pembelian DOD dan vitamin sebesar 2 juta maka totalnya sebesar Rp18.056.500. Maka biaya untuk beternak bebek petelur dari DOD hingga bebek bertelur, dengan pakan buatan sendiri sebesar Rp13.620.000, dan pakan pabrikan sebesar Rp18.056.500. Kemudian mari kita hitung dengan bebek yang siap telur yang baru berumur 5 bulan. Yang pertama saya akan menghitung dengan biaya pakan buatan sendiri. Karena kebutuhan nutrisi bebek petelur yang siap bertelur, berbeda dengan kebutuhan nutrisi bebek yang masih DOD. Untuk nutrisinya bebek yang siap telur yaitu, perhatikan pada tabel berikut ini. Untuk bahan pakan yang ingin saya buat yaitu 1. Bekatul sebanyak 7,5 kg. 2. Jagung giling sebanyak 22,5 kg. 3. Tepung ikan 7,5 kg.
4. Tepung daun indigofera 12,5 kg. Total bahan pakan sebanyak 50 kg dengan nilai nutrisi sesuai dengan kebutuhan nutrisi bebek petelur. Perhatikan hasil perhitungan pada tabel berikut. Total harga dari keempat tersebut sebesar Rp4.650 per kilogramnya. Untuk tepung daun indigofera saya tidak perlu membeli, karena saya membudidayakan tanaman indigofera sendiri. Berapa biaya untuk pakan sampai bebek-bebek tersebut bertelur yaitu? Karena saya kesulitan mencari bebek unggul yang baru 5 bulan, dan pastinya harganya sangat mahal, maka saya memilih bebek lokal karena murah harganya. Untuk produksi telurnya bebek petelur lokal tidak sebagus dengan bebek petelur yang unggul. Karena bebek petelur lokal biasanya akan bertelur pada umur 6 bulan. Maka saya harus menyiapkan dana untuk biaya pakan selama 1 bulan. Untuk standar pakannya pada umur 5 bulan hingga 6 bulan, menghabiskan pakan per hari sebanyak 160 gram per ekornya. Maka saya harus menyiapkan pakan selama 30 hari sebanyak 480 kg. Maka biaya pakan selama 30 hari sebanyak 480 kg, dikali Rp4.650 sama dengan Rp2.232.000. Untuk harga bebek petelur lokal yang baru berumur 5 bulan sebesar Rp75.000. Maka biaya pembelian bebek petelur sebanyak 100 ekor sebesar Rp7.500.000. Dan biaya untuk pembelian vitamin dan antibiotik sebesar Rp150.000. Maka total dana yang harus saya siapkan sebesar Rp9.882.000. Bagaimana jika pakannya dari pakan konsentrat pabrikan yang dicampur dengan bekatul dan jagung? Biaya pakan sebesar Rp6.200 per kilogramnya. Maka saya harus menyiapkan dana untuk biaya pakan sebanyak Rp6.200, dikali 480 kg sama dengan sebesar Rp2.976.000. Jadi total dana yang harus saya siapkan sebesar Rp10.626.000. Dari perhitungan di atas maka dapat saya simpulkan bahwa, jika saya ingin beternak bebek petelur sebanyak 100 ekor, lebih ringan biayanya jika saya membeli bebek petelur yang berumur 5 bulan dibandingkan saya membeli bebek petelur dari DOD. Tetapi jika kita membeli bebek petelur yang sudah berumur 5 bulan, maka kita harus siap menerima segala resikonya. Karena kita tidak tahu riwayat dari bebek-bebek tersebut. Apakah sudah divaksin AI, vaksin ND, dan vaksin DVH? Dan apakah bebek tersebut memiliki riwayat penyakit atau tidak? Semuanya kita tidak tahu. Resikonya sangatlah besar jika kita membeli bebek yang sudah berumur 5 bulan, karena mudah sekali terserang penyakit. Bagaimana untuk produksi telurnya? Apakah sebagus bebek petelur unggul? Tentu saja produksi bebek petelur lokal tidak sebagus dengan bebek petelur unggul. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ingin memulai ternak bebek petelur dari DOD atau dari bebek yang sudah berumur 5 bulan? Agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya, silakan tekan tombol notifikasi loncengnya, dan jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.